Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir Fakultas Dakwah dan Humaniora. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Umum dosen pengampu Pak Tommy SPDI FHUM. Di video ini akan membahas tentang filsafat prematalistik, aliran-aliran prematalistik, tahapan sejarah pemikiran filsafat abad modern menurut versi barat dibagi menjadi 3 periode, yaitu Ancien atau zaman kuno, sesuatu zaman ketika manusia memiliki kecerdasan yang murni. Medieval atau pertengahan, yakni zaman ketika alam pemikiran dikungkung dan didominasi oleh kekuatan dan kekuasaan gereja. 3. Zaman modern, yakni zaman sesudah abad pertengahan berakhir hingga sekarang, yang berbeda jauh dengan zaman sebelumnya. Ciri-ciri pemikiran filsafat modern antara lain menghidupkan kembali rasionalisme, keilmuan, subjektivisme, humanisme, dan lepas dari pengaruh atau dominasi agama. Rasionalisme, Descartes dianggap sebagai bapak aliran filsafat modern. Di samping seorang tokoh rasionalisme, ia pun sebagai filosof yang ajaran filsafatnya sangat populer. Karena pandangannya yang tidak pernah goyah tentang kebenaran tertinggi berada pada akal atau rasio manusia. Rasio merupakan sumber kebenaran. Rasionalisme adalah pikiran filsafat yang menyatakan bahwa akal rasion adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Para tokoh aliran rasionalisme ada 3, yakni Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Aliran rasionalisme ada 2 macam, yaitu dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Karya Descartes yaitu ada 5. 1. Metode filsafat René Descartes. 2. Ide-ide kebawaan. 3. Substansi. 4. Manusia. 5. Kritik atas rasionalisme Descartes. Kedua yaitu tokoh kedua, Spinoza. Pada tahun 1502 sampai 1077 Masehi. Bruce Spinoza memiliki cara berpikir yang sama dengan René Descartes. Ia mengatakan bahwa kebenaran itu terpusat pada pemikiran dan keleluasaan. Pemikiran adalah jiwa, sementara keleluasaan adalah tubuh. Yang eksistensinya kebenaran, yaitu tokoh ketiga, Leibniz, pada tahun 1646 sampai 1716 Masehi. Ia seorang filosofi Jerman, metafisikawan, dan sejarawan. Metafisikawannya adalah ide tentang substansi yang dikembangkan dengan konsep monad. Metafisika Leibniz sama memasukkan pertahanan pada substansi. Bagi Spinoza, alam semesta ini mekanisme dan keseluruhannya bergantung kepada sebab sementara. Substansi menurut Leibniz ialah prinsip atau akses yang mencukupi, yang secara sederhana dapat dimasukkan sesuatu harus mempunyai alasan. C. Idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisika hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme dapat diambil dari kata ide, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini telah dimiliki oleh Plato dan pada filsafat modern dipropagasi oleh Fichte, Schelling, dan Hegel.
Kristen pada tahun 1762 sampai 1814 Masehi. Dia adalah filsafat Jerman. Ia belajar teologi di Jena pada tahun 1780 sampai 1788 Masehi. Berkenalan dengan filsafat Kant di Leipzig 1990 Masehi. Berkelana ke Königsberg untuk menemui Kant dengan menulis Critique of Revelation pada zaman Kant. Buku ini dipersembahkannya kepada Kant. Filosof tersebut Priest of the Lead, pelajaran ilmu pengetahuan, memiliki metode deduktif. Metode menerangkan hubungannya dengan aku atau ego dengan adanya benda-benda atau non-ego. Kedua, H.W. Schelling 1725 sampai 1854 Masehi. Pada tahun 1998 Masehi, ketika usianya baru 23 tahun, ia telah menjadi guru besar di Universitas Jena. Dia mencapai kematangan sebagai filosof pada saat itu masih amat muda. Pada periode terakhir dalam kehidupannya, ia mencurahkan perhatiannya pada agama dan mistik. Dia adalah filosof idealisme Jerman yang melakukan dasar-dasar pemikiran bagi perkembangannya. Idealisme Hegel Schelling adalah idealisme Jerman yang terbesar. Pemikirannya pun merupakan mata rantai antara Fichte dan Hegel. Filsafat Schelling berkembang melalui 5 tahap, yaitu 1. Idealisme subjektif, 2. Filsafat alam, 3. Idealisme transendental atau idealisme objektif, 4. Filsafat identitas, 5. Filsafat positif. Ketiga yaitu tokoh G.W.F. Hegel pada tahun 1770 sampai 1831 Masehi. Ia lahir pada tahun 1770 Masehi di Stuttgart. Ini adalah tahun-tahun revolusi Prancis yang terkenal 1989 Masehi. Juga tahun berbunganya kesastraan Jerman. Di Universitas Tübingen ia belajar teologi. Tahun 1781 Masehi ia memperoleh gelar doktor dalam bidang teologi. Karya Hegel yang mula-mula adalah mengenai agama Kristen seperti The Life of Jesus dan The Spirit of Christianity. D. Empirisme. Empirisme adalah salah satu aliran dalam filosof yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri, dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empirise yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Filsafat empirisme tentang teori makna amat berdekatan dengan aliran positisme logis dan filsafat Ludwig Wittgenstein. Dari antara tokoh-tokoh penyebut aliran empirisme adalah 1. Francis Bacon pada tahun 1210 sampai 1292 Masehi. Thomas Hobbes yaitu pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi. Johann Leucke 1932 sampai 1704 Masehi. George Berkeley 1965 sampai 1753 Masehi. David Hume 1711 Masehi sampai 1776 Masehi. Herbert Spencer yaitu pada tahun 1820 sampai 1903 Masehi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.